Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bunda yang soleh dan soleha, kita hari ini berjumpa kembali ya. Oke, apa kabar anak-anak bunda yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, anak bunda yang soleh dan soleha, hari ini kita bertemu kembali, yaitu dengan mata pelajaran fikih bersama Bunda Dharma. Oke, hari ini anak-anak bunda, kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Nah, untuk itu, sebelum memulai pembelajaran kita selanjutnya, kita baca doa dulu ya, biar ilmunya berkah. Amin. Oke, angkat tangannya ya, kita baca doa dulu. Wahid, Itsnin, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak bunda yang soleh dan soleha, kita sudah baca doa dulu. Kita sudah baca doa ya nak. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, minggu lalu kita telah belajar dan mengenal apa itu wudhu. Oke, di sini ada 6 pembahasan tentang wudhu ya. Yang pertama, definisi wudhu atau pengertiannya. Kemudian rukun wudhu, sunnah wudhu, tata cara wudhu, membatalkan wudhu, dan doa sesudah wudhu. Oke, anak-anak bunda, minggu lalu kita telah belajar definisi wudhu, kemudian rukun wudhu ya. Hari ini kita mengenal sunnah wudhu dan tata cara wudhu. Tapi sebelum itu, bunda akan menjelaskan kembali apa pengertian dari definisi wudhu. Tahukah kamu apa pengertian wudhu? Oke, kita belajar sama-sama ya, biar kita tahu. Nah, wudhu adalah toharoh yang wajib dari hadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar. Nah, itu adalah sesuatu yang harus dibersihkan. Wudhu itu adalah membersihkan anggota badan untuk melaksanakan ibadah sholat dan ibadah lainnya ya. Nah, wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu sebelum mengerjakan sholat. Apa yang sudah bunda jelaskan tadi ya. Jadi seseorang harus berwudhu terlebih dahulu untuk mengerjakan sholat, karena suci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena wudhu merupakan salah satu syarat dari sahnya sholat ya. Oke, selanjutnya rukun wudhu. Rukun wudhu adalah sebagai berikut. Terdiri dari niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala dengan air, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir, tertib atau berurutan dari kelima rukun tersebut. Jadi ketika kita meninggalkan salah satu rukun wudhu tersebut, maka wudhu kita batal atau tidak sah ya. Jadi anak-anak bunda, kalau kita ingin mengambil wudhu,
kita harus paham dulu apa rukun dari wudhu, yaitu kita harus membaca niat, terus kita harus membasuh muka, itu bagian yang wajib ya. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, jangan hanya tangan saja. Kemudian mengusap sebagian kepala dengan air, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir dengan berurutan. Nah, mengapa telinga tidak termasuk dari rukun wudhu? Karena itu adalah sebagian dari sunnah wudhu ya. Oke, nah minggu lalu kita telah belajar dan bernyanyi tentang tepuk wudhu. Oke, alhamdulillah anak-anak bunda sudah ada yang bisa kemarin ya. Oke, kita ulangi dulu gimana nih tepuk wudhunya. Tepuk wudhu, baca bismillah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa amin. Oke, itu tepuk wudhu. Biar kita selalu ingat bagian apa saja yang harus kita lakukan pada saat berwudhu, atau kita cuci bagian apa yang perlu atau yang harus kita cuci pada saat wudhu tersebut ya. Jangan lupa dihafalkan. Oke, hari ini memasuki materi kita hari ini ya nak. Hari ini belajar tentang sunnah wudhu. Tadi kita rukun wudhu ya. Kalau rukun wudhu itu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau salah satu saja tidak terlaksanakan, kalau rukun tadi, maka wudhunya batal atau tidak sah ya nak. Nah, hari ini sunnah wudhu. Sunnah wudhu ini jika dilaksanakan kita mendapat pahala. Ketika kita tidak melaksanakannya atau melakukannya, maka tidak apa-apa ya, tidak berdosa. Akan tetapi kalau itu namanya sunnah, lebih baik dilaksanakan agar kita menambah pahala kita. Nah, sunnah wudhu yaitu diantaranya ada 11 ya. Oke, sekarang bunda akan bacakan apa saja sih sunnah dari wudhu. Yang pertama yaitu membaca bismillahirrohmanirrohim. Jadi membaca basmalah itu sunnah bagi kita untuk mengerjakan wudhu. Sebelum membaca niat kita baca basmalah dulu, karena baca basmalahnya itu termasuk dari sunnah wudhu. Oke, selanjutnya membasuh telapak tangan agar tangan kita bersih dulu sebelum kita melakukan dan melaksanakan dan membersihkan anggota-anggota yang lain. Jadi membasuh tangan atau telapak tangan itu adalah bagian dari sunnah wudhu. Selanjutnya berkumur-kumur. Mengapa kita harus berkumur-kumur? Karena jika ada sisa-sisa makanan di dalam mulut kita supaya bersih. Selanjutnya membasuh lubang hidung. Kemudian membasuh telinga luar dalam. Kemudian semua yang dibasuh diulangi sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita berkumur-kumur, membasuh telapak tangan, membasuh lubang hidung itu sebanyak 3 kali juga ya. Kemudian anak-anak bunda mendahulukan anggota badan yang kanan. Misalnya kita ingin membasuh tangan, jadi disunahkan untuk sebelah kanan terlebih dahulu, baru melaksanakan sebelah kiri. Sama seperti dengan telinga dan kaki ya. Itu kita dahulukan sebelah kanan terlebih dahulu. Selanjutnya tidak berkata-kata waktu wudhu.
Jadi ketika kita melaksanakan atau sedang berwudu, kita tidak boleh berbicara ataupun bercerita dengan teman-temannya. Jadi ketika kita sedang berwudu itu harus fokus untuk membersihkan anggota badan kita yang harus kita bersihkan. Oke, selanjutnya menyela-nyela jenggot bagi orang yang sedang atau yang sudah berjenggot. Jadi sunnahnya itu kalau ketika kita ada jenggotnya di dagu tersebut, maka kita harus juga ikut membersihkannya supaya bersih. Itu sunnahnya ya. Kemudian jangan lupa menghadap kiblat. Oke ya. Selanjutnya berdoa sesudah wudu. Jadi berdoa sesudah wudu itu sunnah. Jadi banyak sunnah wudu yang harus kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan wudu. Nah, ingat kata Bunda tadi ya, kalau rukun wudu itu ada 5 ya, 6 ada 6 beserta dengan tertibnya ya. Jadi bagian yang wajibnya itu ada 5, dari niat sampai yang Bunda bacakan tadi. Itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah atau menjadi batal ya. Kalau sunnah wudu ini ada 11 dan ini juga disunahkan karena apa? Tadi kata Bunda sunnah tadi. Kalau sunnah itu apabila kita kerjakan maka kita mendapat pahala, dan tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa atau tidak berdosa ya. Kan tapi lebih baiknya dikerjakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tata cara berwudu. Oke, bagaimana Bunda tata cara berwudu? Yang pertama yaitu baca basmalah dan doa. Yang kedua, mencuci tangan sampai pergelangan tangan. Nah, ya. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, membersihkan hidung 3 kali, mencuci muka 3 kali, mencuci tangan 3 kali sampai siku, mencuci rambut 3 kali, mencuci telinga 3 kali, mencuci kaki sampai mata kaki. Kemudian berdoa sesudah wudhu. Nah, ini 10 dari rangkaian tata cara berwudhu dari rukun sampai sunnah wudhu. Di sini sudah masuk semua ya. Jadi kita termasuk kita juga harus melaksanakannya dari rukun wudhu dan sunnah wudhu tersebut. Oke, selanjutnya kita hari ini niat terlebih dahulu ya. Nanti ketika kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Kemudian kita belajar doa sesudah wudhu. Nah, hari ini Bunda akan mengajak anak-anak Bunda yang soleh dan soleha untuk menghafalkan niat dari wudhu. Oke, bagaimana niatnya? Jangan lupa sunnahnya baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oke, aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anak Bunda, itu adalah niat dari wudu. Jadi kalau kita baca niat itu adalah rukun dari wudu. Jadi harus kita hafal terlebih dahulu niat dari wudu. Jangan lupa sunnahnya membaca basmalah terlebih dahulu, baru baca niat. Ayo kita hafalkan nanti ya nak. Oke, anak-anak Bunda, sekarang kita evaluasi dulu ya untuk hari ini. Itu tugasnya anak-anak, buatlah video hafalan niat wudu.
agar ibadah kita sah dan diri kita suci dari hadas. Oke, udah cukup kan untuk hari ini anak-anak Bunda? Ingat, kita harus wudhu sebelum melaksanakan sholat dan ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran. Kita harus wudhu dulu ya, supaya bersih dan suci dari hadas dan najis. Baik anak-anak Bunda, ini kita masih dalam keadaan COVID-19 ya. Jadi kita harus menghindari virus-virus yang telah menyebar. Jadi ketika kita ingin keluar rumah, kita harus menjaga protokol kesehatan kita agar kita selalu sehat dan kita selalu waspada ya. Oke, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah ya nak. Cuci tangan, tidak menyentuh muka, ada bersin, tidak berjabat tangan, jaga jarak, hindari keramaian, semprotkan selalu disinfektan ya. Jadi anak-anak Bunda tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholatnya dijaga juga, murojaah hafalannya juga. Jangan lupa membantu kedua orang tua di rumah. Oke, Bunda cukupkan untuk hari ini ya anak-anak Bunda. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan barokah. Amin. Syukron dari Bunda. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Bunda yang soleh dan solehah.